Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kurniawan MPD, Kepala UPT SMP Negeri 1 Bumi Agung. Perencanaan berbasis data di sekolah kami berlangsung berjalan dengan baik. Perencanaan berbasis data membuat perencanaan kita menjadi lebih akuntabel dengan menggunakan rapor pendidikan dan mempertimbangkan rekomendasi prioritas, menambah perencanaan kita pada tahun kedepannya lebih terencana dan terarah. Kalau diperhatikan di download, rapor pendidikan itu di download, maka Bapak Ibu akan mendapatkan rapor pendidikan berupa file Excel ya. Di file Excel itu ada namanya rekomendasi prioritas. Nah, rekomendasi prioritas ini adalah rekor dari permasalahan yang harus dicarikan solusi untuk dianggarkan pada tahun kedepannya. Ya, harus dianggarkan jika dia membutuhkan anggaran. Tapi kalau tidak membutuhkan anggaran, dia dimasukkan ke dalam lembar kerja kegiatan tahunan saja. Paham ya? Sebagai contoh kita perhatikan di sini di rekomendasi prioritas kita tadi kita sudah pelajari akan masalahnya berbicara tentang karakter, ya toh? Karakter. Maka di rapor pendidikan kita rekomendasi prioritasnya adalah cerita tentang karakter. Kalau total dari rekomendasi prioritas ada 12. Sama dengan kalau diperhatikan Pak, tadi literasi numerasi itu sudah hijau. Kenapa masuk dalam rekomendasi prioritas? Ya toh? Mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya. Rekomendasi prioritas ini setiap sekolah berbeda-beda. Sekolah kita sama sekolah tetangga itu berbeda. Karena disesuaikan dengan capaian hasil asesmen nasionalnya ya. Kalau yang pertama adalah karakter, lalu bagaimana dengan lembar kerja tahunan? Nah, ya, lembar kerja tahunannya kita masukkan seperti ini. Kalau di akar masalahnya adalah kreativitas, maka identifikasi masalahnya, kegiatan benahinya adalah peningkatan kompetensi GTK dan kebijakan yang mendukung kreativitas murid. Kegiatan benahinya. Lalu penjelasan bagaimana implementasi kegiatannya. Kepala Satuan Pendidikan dan pendidik mempelajari tentang profil pelajar Pancasila untuk dimensi kreativitas sebagai bagian dari penguatan karakter melalui PMM dan sumber lainnya. Kalau mandiri melalui PMM membutuhkan anggaran tidak, berarti tidak membutuhkan anggaran. Kenapa? Karena wifi di sekolah sudah ada. Kemudian yang kedua, in-house training pembelajaran berbasis proyek penguatan profil pelajar Pancasila dimensi kreativitas. Jadi di 2025 kita coba ada IHT bahas tentang kreativitas. Butuh anggaran tidak? Ya. Konsumsi sudah pasti, narasumber sudah pasti. Kemudian pendidik mengimplementasikan pembelajaran berbasis proyek penguatan profil pelajar Pancasila dimensi kreativitas. Pendidiknya mengimplementasikan. Habis IHT dapat ilmu diimplementasikan. Butuh anggaran tidak? Butuh. Ya tidak. Kurang menerapkan ilmu. Yang terakhir, refleksi bersama dalam komunitas belajar terkait implementasi pembelajaran berbasis proyek penguatan profil pelajar Pancasila dimensi kreativitas. Butuh anggaran? Tidak, ya.
Kalau dia sifatnya kobel, PMN, itu tidak membutuhkan anggaran. Karena dalam asumsi kita itu sudah dilakukan. Pertama, setiap pekan dan jumlah waktunya 1 JP, ya. Nah, yang membutuhkan anggaran yang mana? Yang ini ya, IHT pembelajaran berbasis proyek penguatan profil pelajar Pancasila dimensi kreativitas. Nah, ini yang kita masukkan ke dalam lembar kerja ARKAS IHT. Nah, ya, IHT pembelajaran tujuannya apa? Peningkatan kompetensi guru mata pelajaran. Ya, betul. Baik, terima kasih Pak. Tentang apa yang saya pahami tentang karakter adalah tentunya karena kita menggunakan atau mengaplikasikan kurikulum Merdeka, jelas patokan kita adalah profil pelajar Pancasila. Ada berapa dimensi Bapak Ibu? 6 dimensi. Itu yang intinya yang saya ambil dari sini Pak. Kemudian saya punya ide ketika beberapa kali saya mendengar bahwa kelulusan siswa kita itu salah satu kriterianya adalah ditentukan dengan karakter yang tentunya penentuan kelulusan itu ya disesuaikan dengan karakter masing-masing yang nanti akan diukur di sekolahan kita juga. Saya punya ide, jadi setiap guru, mungkin contohnya simpel Pak, setiap guru piket misalnya kita punya rubrik, karena piket umum itu misalnya saya hari Rebo itu memegang kelas 91 misalnya. Jadi kelas 91 ini kita punya rubriknya tersendiri. Nah, inilah nanti yang menjadikan karakter apakah siswa tersebut bisa dinyatakan lulus atau tidak. Contohnya kayak rubrik piket umum ini kan berarti di situ masuk gotong royong. Misalnya atas nama Ari Agustian, apakah gotong royongnya piket umum ini muncul? Kalau muncul kita checklist, kalau tidak muncul kita kosongkan. Saya punya ide seperti itu. Makanya tentang karakter salah satunya yang betul-betul harus kita kuasai terlebih dahulu Bapak Ibu gurunya, kemudian kita aplikasikan benar-benar dengan siswa melalui piket umum, salah satunya dimensi gotong royong melalui rubrik. Maunya saya suatu saat kita seperti itu. Berdebat untuk calon mahasiswa nanti. Terima kasih Pak Rio. Jadi sebelumnya sudah saya coba catat ya, yang untuk kita menggali untuk pengenalan kritis itu satu, seperti yang kita sampaikan di awal tadi, nanti ada diskusi bersama setiap Jumat, kan ada anak yang presentasi mengkomunikasikan hasil literasinya selama ini. Kemudian kita kasih peluang tanya jawab 1 atau 2 orang aja. Tapi kan di situ diskusi terjadi ada memancing untuk bernalar kritis ya. Itu satu. Terus yang kedua, kita menciptakan lingkungan kayak teks tadi. Kalau lingkungannya kayak teks, begitu melihat area titik kumpul, misalkan ada titik kumpul kayak di depan ya, kan anak bernalar kritis. Apa maksudnya titik kumpul? Ngapain di sini menjadi titik kumpul? Kan di sini bernalar kritis. Yang ketiga, betul sekali, terima kasih, debat kandidat calon OSIS. Tambahin Pak. Ada maaf ya Pak Alio, kemarin memang sudah ada debat ya OSIS, kebetulan saya punya langsung saja. Ini yang setelah saya baca mengenai bagaimana cara mengukur capaian indikator ini. Komposit nilai karakter peserta didik berdasarkan nilai senang berpikir berbeda, menerapkan ide baru dalam memecahkan masalah dan membuat karya-karya baru. Dari sekian banyak siswa 300 lebih, saya kira sangat berbeda-beda dan memiliki keunikan tersendiri, sehingga kadang-kadang kreativitas itu butuh kayak penyaluran. Kalau dia tidak tersalur, kadang-kadang malah jadi kayak anarkis, kayak timbulnya nanti bullying. Itu sebenarnya anak-anak yang belum tersalurkan kreativitasnya, karena dari sekian banyak siswa itu saya kira memiliki pemikiran yang berbeda-beda. Nah, mungkin ini sudah ada kenaikan, nah mungkin lebih bisa dinaikkan kalau
siswa ini kita kasih kayak semacam wadah untuk memunculkan kreativitas yang berbeda-beda dari anak tersebut. Ya, mungkin yang pernah saya gagas dulu di SMP itu ada namanya Student Got Talent. Jadi ada satu event Student Got Talent, Pak. Got Talent. Ya, Got Talent. Jadi menumbuhkan bakat dan minat siswa disalurkan di situ. Kita kayak pensi tapi bebas. Jadi per kelas itu wali kelas mengkondisikan penampilan apa yang kira-kira yang perlu disiapkan. Tinggal setelah ini memfasilitasi kayak semacam menumbuhkan karya-karya anak itu. Dan bukti karya, Pak, contohnya namanya kalau pembelajaran bahasa Inggris itu umpamanya ada materi untuk membuat suatu notis ya Pak, catatan gitu, atau larangan itu nanti anak tidak hanya paham di kelas notis itu seperti apa, perintah larangan seperti apa, tapi mereka sampai ke bukti karya mereka bisa membuat dalam bentuk karya yang bisa dilihat oleh teman-temannya yang lain, Pak, seperti terbuat dari kayu yang akan kita taruh di sudut-sudut sekolah kita, yang kayu seperti banner itu berisi notis dan larangan, umpamanya larangan tidak perintah untuk menjaga kebersihan ya Pak, seperti itu. Terima kasih Pak. Peningkatan kapasitas ini topik yang bisa kita pilih di setiap semester. Kita lihat satu-satu. Bagaimana dengan manajemen dan pengembangan sekolah? Ada penyusunan dokumen KOSP. Ini udah lama kita udah masuk tahap akhir ya Pak ya, karena kita sudah melibatkan sosialisasi ke wali murid. Dokumen program sekolah itu ya kita mau program apa, program ekskul atau apa ya. Ada dokumen anggaran, ada dokumen kemitraan. Kemitraan itu maksudnya dengan dunia industri, dunia usaha ya. Kalau tempat kita ada semacam ada tempat produksi, kalau kita perempuan ya ada produksi apa jadi bisa kita kerjasama dengan mereka. Kemudian penyusunan dokumen proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu sudah pernah kita lakukan. Strategi kebijakan program pemberdayaan siswa, strategi pengelolaan sumber daya manusia, strategi pengelolaan anggaran, optimalisasi platform digital untuk manajemen sekolah. Ya, tentu saja ada AKAS, ada platform Merdeka Belajar, ya. Ini dari manajemen dan pengembangan sekolah. Kemudian ada implementasi pembelajaran, apa saja subtopiknya? Proyek penguatan profil belajar Pancasila, digitalisasi pembelajaran. Ya, digitalisasi pembelajaran itu dia sudah pakai kelas maya, blended learning. Ya, blended learning itu bisa dikelola luring seperti ini, tetapi Bapak Ibu juga mengelola kelas di Quizzes atau di Google Class. Ya, Bapak Ibu juga punya. Nah, kita dulu yang sudah pakai blended learning itu Eko ya. Kalau nggak salah, Pak Rio juga pakai ya? Boleh Pak. Pakai blended learning nggak? Jangan. Bikin di Quizzes apa Google Class? Ya. Ada kan? Nah, ada juga di situ. Jadi anak-anaknya yang punya Android dibikinkan Google Class, masuk di sana ke kelas.
Nah kalau di PMN juga ada ya, ada kelas. Saat itu ada, saya coba bikin kelas baru beberapa guru yang saya masukkan. Saya ngetes saja, ternyata bisa nggak? Harapannya di situ. Digitalisasi pembelajaran sudah begitu. Nanti anak-anak mengumpulkan tugas sudah lewat situ. Bukan lagi menunjukkan kertas, karena sekarang ini kan sudah paperless ya, kertasnya sudah semakin dikurangi. Kemudian ada topik berikutnya yang ketiga, iklim keamanan dan inklusivitas. Yang kemarin sudah kita di semester kemarin. Ada program penanggulangan narkoba, ya. Ada program penanggulangan bullying, yang kemarin kita lakukan, yang kita pilih. Ada program penanggulangan kekerasan seksual. Ada penyusunan dokumen asesmen narkoba. Ada penyusunan dokumen asesmen kekerasan seksual. Apa sih beda? Oh, ini penanggulangannya, ini dokumennya ya. Dokumen asesmen bullying. Karena kejadian bullying kita nggak begitu parah atau tidak ada, maka tidak perlu kita pilih dokumen asesmen bullying. Cukup pencegahan saja. Berikutnya, pada peningkatan kapasitas guru. Nah, pada peningkatan kapasitas guru, ada penyusunan dokumen peningkatan kapasitas guru. Tadi perencanaan sampai asesmen. Ada IHT berkelanjutan. Ini sudah pernah kita pilih waktu semester 1 di tahun 2023 ya, yang kita menggunakan Busita. Kemudian forum diskusi dan berbagi antar guru di Komber, mengaktifkan Komber. Pelatihan mandiri melalui PMM sudah berjalan ya. Studi tiru. Nah, studi tiru kemarin sudah kita canangkan, akan dilakukan. Nah, semester ini akan kita lakukan. Ya. Nanti saya jabarkan. Komunitas belajar antar sekolah, ini sudah ada. Untuk level kepala sekolah sudah ada, tapi level guru sudah ada juga. Pak Supri aktif di MGMP Kabupaten, itu adalah komunitas antar sekolah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rio Atmasya Putra, guru UPT SMP Negeri 1 Bumi Agung. Perencanaan berbasis data di UPT SMP Negeri 1 Bumi Agung telah dilaksanakan dengan baik. Melalui platform rapot pendidikan, kami dapat mengakses informasi yang komprehensif tentang kinerja sekolah dan siswa. Dengan data ini, kami dapat mengidentifikasi masalah yang perlu diperbaiki, merancang program yang tepat sasaran, dan membantu kemajuan kami secara berkala. Semoga perencanaan berbasis data yang telah kami laksanakan dapat menciptakan lingkungan yang belajar yang lebih baik bagi semua siswa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kristi Saputri, SPD. Perencanaan berbasis data di sekolahan kami, UPT SMP Negeri 1 Bumi Agung, sudah berjalan dengan sangat baik. Perencanaan berbasis data atau disingkat PBD bertujuan memberikan perbaikan pembelanjaan anggaran serta pembenahan sistem pengelolaan satuan pendidikan yang efektif, akuntabilitas, dan konkret. Bukti proses perencanaan di sekolahan kami sudah berjalan dengan baik, yaitu adanya identifikasi permasalahan untuk menemukan akar masalah dan melakukan pembenahan untuk menyelesaikan akar masalah yang tentunya disesuaikan dengan kebutuhan yang ada di sekolahan kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.